Kami persilakan. Selanjutnya kami juga mengundang pasangan calon nomor urut 4 dan paslon 3 untuk berdiri dan menuju podium. Baik, mohon tenang dulu ya. Pasangan calon nomor urut 4 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktunya setengah menit. Baik, kita tahu bersama Bapak berdua paslon nomor urut 3 adalah anggota DPR selama 15 tahun dan sekarang juga telah terpilih. Pertanyaan saya, apa regulasi yang Bapak buat bila mana Bapak terpilih terkait dengan kapal-kapal pariwisata, kapal-kapal asing yang masuk di Raja Ampat, di perairan Raja Ampat sampai dengan ke dalam untuk menjaga supaya homestay yang ada di seluruh Kabupaten Raja Ampat bisa terisi dan tamu harus turun. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menjawab, waktunya 1,5 menit. Ya, terima kasih. Kami telah membuat perda di mana semua kapal yang harus ke Raja Ampat harus ada kepada 3 titik persinggahan. Pertama di Saunek, kedua di Harapan Jaya, dan ketiga di Yefmat. Tetapi perda itu tidak dijalankan sampai sekarang. Inilah yang harus kita kuatkan supaya para wisatawan harus ada di sana. Mengapa kapal-kapal harus singgah dan mendaftar di sana? Kalau mereka mendaftar dan singgah di sana, kita akan tahu berapa banyak turis yang datang dan kemudian kebocoran itu akan kurang. Kemudian kita bisa memastikan air bersih diangkut di situ, tomat diangkut di situ, ada jasa untuk buruh, ada jasa untuk transportasi, tetapi hari ini perda itu tidak dijalankan. Begitu juga perda tentang PIN dan tarif masuk yang hari ini bermasalah karena kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena undang-undang tentang Pemda itu kewenangan perikanan itu pindah ke provinsi, maka itu kita akan mendorong jasa-jasa lingkungan supaya kapal-kapal tetap harus singgah di Raja Ampat dan kemudian masyarakat akan mendapat keuntungan dari situ. Itu perda yang sudah kita lakukan hari ini. Bahkan perda untuk menguatkan masyarakat adat juga kita titip di situ, termasuk dengan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Tetapi hari ini tidak pernah dilaksanakan. Demikian. Baik, masih ada waktu? Oke, cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Berarti kita tahu bersama bahwa Bapak sebagai mantan anggota DPR tidak bisa berbuat apa-apa karena terjadi kebocoran-kebocoran di mana-mana. Bapak berdua hanya diam saja. Ke depan saya berharap bila Bapak terpilih dan bila Bapak berdua jalan, maka saya pikir hal-hal ini tidak boleh terjadi. Pasangan selaras saya pastikan bagi Kabupaten Raja Ampat, masyarakat yang sedang menonton di seluruh Kabupaten Raja Ampat, 117 kampung, 24 distrik, 4 kelurahan. Jangan ragu, pilih kami, pasangan nomor urut 4 selaras. Karena kami menjawab, kami mengeksekusi, kami langsung melakukan apa yang menjadi pergumulan hari ini di tengah-tengah masyarakat. Really, Raja Ampat, I will fight for you. I will love you and I will come to you as your leadership. Thank you so much. God bless you. God bless Raja Ampat. Waktu habis. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi balik, waktunya 1 menit. Ya, kalau suruh pilih, pilihlah kami begitu ya, ceria nomor urut 3. Karena kami sudah buat banyak perda tapi tetap tidak dilaksanakan. Termasuk perda untuk membantu BUMD dan juga perda untuk mengamankan hasil-hasil masyarakat adat di tambang. Tapi sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan. Begitu juga perda tentang kampung-kampung yang kami tetapkan itu tidak dilaksanakan. Bahkan kemudian setiap pemilu itu dibuat sebagai gula-gula politik. Jadi di DPR kita hanya punya 3 kewenangan. Kewenangan menyusun bersama Pemda anggaran buat pengawasan dan kemudian anggaran. Jadi kita hanya sebatas itu. Justru itulah kami keluar dari DPR Raja Ampat hari ini kami terpilih. Tapi kami keluar lagi untuk memastikan apa yang kami perjuangkan selama ini DPR harus bisa dilaksanakan. Karena pemerintah ini tidak melaksanakan itu untuk rakyat di Raja Ampat. Semua yang berkata harus dapat keadilan. Waktu habis cukup. Waktu habis cukup. Mohon tenang dulu sebelum saya lanjutkan. Kita sepakat ya. Oke, tenang ya.
Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4, waktunya setengah menit. Silakan. Di Raja Ampat pariwisata meninggi, tapi listrik tidak ada. Karena listrik tidak ada, terjadi isolasi daerah, kita tidak bisa mengirim pesan lewat HP. Apa yang harus dilakukan? Waktu masih tersisa, mau digunakan? Cukup? Oke, baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menjawab, waktunya 1,5 menit. Baik, bicara tentang kelistrikan, saya adalah perempuan Raja Ampat yang bangun PLTD Kabupaten Raja Ampat yang ada di Kota Waisai. Kedepan kami pasangan selaras terpilih, maka saya melakukan kelistrikan dan saya pastikan 117 kampung harus menyala. Dengan apa? Kita bekerja sama dengan PLN, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak swasta. Kalau mereka kurang dana para PLN, kita subsidi. Kita tidak boleh ragu, sebagai pemerintah kita hadir di tengah masyarakat untuk memberikan jawaban yang pasti. Karena listrik penting, anak-anak Raja Ampat harus pintar. Malam anak-anak tidak bisa belajar karena listrik tidak ada. Karena kampung gelap, itu tidak boleh terjadi. Jadi saya mau mengajak semua warga masyarakat Kabupaten Raja Ampat, pilih nomor 4. Pilih perempuan Raja Ampat yang hari ini sudah berbuat, yang hari ini sudah membuktikan. Terima kasih, terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Masih tersisa? Cukup? Saya tambah sedikit Oke. lagi. Saya mau memastikan bahwa keluarga besar saya yang ada di Kabupaten Raja Ampat, bahwa hari ini kita tidak boleh lagi ada yang gelap. Karena dunia internasional tahu Raja Ampat. Masa dunia internasional tahu Raja Ampat kita dalam kegelapan. Saya mau pastikan bahwa dengan memilih selaras kita terang. Calon Terima Bupati kasih. nomor urut 4 habis waktunya, mohon tenang dulu. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi, waktunya 1 menit. Saya setuju dengan itu, tetapi bagaimana kita tidak mengembangkan listrik dengan tenaga gas, uap, angin, arus, atau yang kemudian memadukan keberlanjutan dari Raja Ampat itu sendiri. Masih ada waktu, mau digunakan atau cukup? Ya, teknologi terbaru harus kita gunakan, gas, matahari, air, angin, listrik, untuk membangkitkan energi listrik supaya itu ada di masyarakat. Masih ada sisa waktu, mau digunakan atau cukup? Pasangan calon nomor urut 3? Cukup? Atau mau dilanjutkan? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi balik, waktunya 1 menit. Baik, paslon nomor urut 3, kita tahu bahwa Raja Ampat mempunyai 20 mm di Salawati, dikelola oleh BUMD PT Raja Ampat Makmur Madani. 20 mm itu bila mana ke depan saya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, maka itu kita akan buka. Karena itu menjadi ramah lingkungan dan juga listrik murah, itu satu. Kedua, bukan hanya di kelistrikan saja, tapi hari ini PAD, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, APBD Raja Ampat adalah 1,6 triliun. Tapi dengan berbisnis di gas, maka angka itu lebih kecil. Karena PAD yang kita akan dapatkan hampir mendekati 2 triliun. Investasi yang kecil, tapi PAD-nya luar biasa besar. Tapi hari ini kita harus mengurut dada. Karena pemerintahan hari ini tidak mendukung program yang bagus, bupati maupun wakil bupatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 4 dan 3, kami persilakan untuk kembali ke tempat.